Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun perkara yang mencegah munsorif itu ada 9. Perkara yang mencegah munsorif, yang menjadikan ghairu munsorif itu ada 9. Setiap yang penting-penting itu langsung ditulis. Nah, 9 itu dibagi 2, yakni yang 6 bersama dengan alam, yang 3 bersama dengan sifat. Mudah-mudahan paham. Apa ya bahasa mudahnya ya? Jadi yang mencegah munsorif itu ada 2, alam dan sifat. Nah, alam ini mencegah munsorif harus bersamaan dengan 6. Sifat bisanya mencegah munsorif bersamaan dengan 3. Alam baru bisa ghairu munsorif kalau bersamaan dengan 6. Salah satu dari 6. Sifat bisanya ghairu munsorif itu harus bersamaan dengan 3. Apa yang namanya isim ghairu munsorif kemarin sudah, cuman selalu saya ulang terus. Biar paham. Alam mencegah munsorif itu bersamaan dengan 6. 1. Alam sareng-sareng, nah, kalian wazan fi'il. 1. 6 kan? Ini yang nomor 1, alam sareng-sareng kalian wazan fi'il. Alam bersamaan dengan wazan fi'il. Contohnya yang jar marortu bi Ahmada. Kemarin sudah. Contoh Ahmada. Kalau berbicara wazan fi'il itu tidak harus wazan fi'ilnya itu fi'il madhi terus, enggak. Pokoknya wazan fi'il.
Kaidahnya kan wazan fi'il. Nah, coba kita keluar dari situ. Yang dari wazannya fi'il madhi. Nah, ada orang mas yang namanya Pak Yazid. Nah, dengar kan? Ada orang namanya Yazid. Yazid Bustami, Yazid. Ada orang yang namanya Yashkur. Coba kita lihat dulu. Yashkur. Atau Yazidu. Atau Ahmada. Ini isim mestinya ya Ahmadun. Dibaca Ahmadu itu bukan karena ikut wazan af'al, tapi karena dia menyerupai terhadap kalimat fi'il. Penting saya bicarakan seperti itu karena apa? Yaskuru walaupun itu ikut wazan yaf'ulu, wazannya fi'il mudhari', bukan karena ikut wazan fi'il mudhari'nya sehingga dia dibaca yashkuru. Bukan karena dia ikut wazannya fi'il mudhari' maka dia ikut yazidu. Bukan. Karena yashkuru di sini bukan kalimat fi'il. Ini kalimat isim. Nama orang. Yazidu di sini bukan kalimat fi'il, tapi dia kalimat isim, nama orang. Ahmadu ini bukan Ahmadu, bukan kalimat fi'il, tapi kalimat isim. Asik kan? Jangan bingung. Kita buka satu. Yazidu misalkan. Yazidu ini nama orang laki-laki, disebut alam. Kebetulan lafal yazidu itu bentuknya, lafalnya sama dengan wazan yaf'ilu. Za ini yazidu yazidu itu yang fi'il mudhari'nya ya. Yang fi'il mudhari'nya itu yazidu. Ikutnya wazan yaf'ilu. Fi'ilnya fi'il bina ajwaf. Ini berarti masih perlu diasalkan. Mestinya nggak ngaji sorof lagi.
Yazidu ya di fathah, za di kasrah, ini disukun. Kan nggak cocok. Kalau ikut atut wazan yaf'ilu, ya mestinya yaz yidu. Itu, ini kalau ngaji sorof, harokatnya ya dipindah ke belakang. Ba'da sulbi harkatnya berbunyi yazid. Ya, dah. Jadi harokatnya ya dipindah ke belakang. Yazidu ikut wazan yaf'il, yang asalnya yazyidu. Harokatnya ya dipindah ke belakang, berbunyi yazid. Lalu yazidu yang fi'il mudhari', zada yazidu fi'il mudhari'. Lalu tiba-tiba ada orang yang memberi nama anaknya, diberi nama Yazidu. Yazid, Pak Yazid. Begitu sudah dibuat nama, ini namanya alam mangkul. Wa ma sabaqa lahu istimalun qabla alamiyati fi ghairi alamiyah. Alam sebelum berlaku sebagai alam sudah berlaku selain alam. Yakni yazidu sebelum menjadi nama orang sudah berlaku menjadi fi'il mudhari'. Yazidu yang di sini ini kalimat fi'il zada yazidu. Tapi yazidu yang sudah bernama untuk menjadi nama orang itu namanya kalimat isim, sama halnya dengan Bakrun, Umarun, Zaidun, itu sama. Sama sebagai alam, sebagai nama orang. Kenapa lafal yazidu nama orang? Lupakan, kalau yazidu itu fi'il mudhari' sudah lupa, sudah nggak ada ini. Begitu yazidu sudah menjadi alam, ini sudah menjadi kalimat isim, tidak ada pembicaraan dia sebagai kalimat fi'il. Tapi pembicaraan di sini adalah yazidu adalah kalimat isim. Sekali lagi sama dengan zaitun. Alam. Loh, bah. Kalau zaitun kan dibaca zaitun ditanwini. Kalau yazidu kenapa tidak ditanwini? Bukankah dia isim? Sama seperti Ahmadu. Kenapa tidak ditanwini? Karena dia alam bersamaan dengan wazan fi'il, yakni yaf'ilu. Wazan fi'il. Lafaz yazidu itu bentuknya sama dengan wazannya fi'il, yakni yaf'il. Yashkuru. Ini juga sama. Namanya kalimat fi'il, nama orang, sama dengan zaidun. Dia alam juga, tapi dia bentuknya lafal yashkuru sama dengan wazan yaf'ulu, maka dikatakan alam dan wazan fi'il. Sama seperti Ahmadah. Ini juga alam bersama dengan wazan fi'il seperti wazan af'al. Kalau yazidu, yashkuru, ahmadu, Ahmadah,
Kalau dia fi'il, nggak ada jar. Fi'il itu adanya rofa, nasab, dan jazm. Itu kalau fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi malah maftuhul akhiri abadan. Sedangkan lafal ahmadu di sini, yazidu di sini, yashkuru di sini, ini kalimat isim, bukan fi'il. Kalau ahmada ya af'ala. Af'ala, yuf'ilu, if'alan, seterusnya. Af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'ila, tuf'il, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Adanya af'ala, af'ala, af'alu, af'alan. Nggak ada af'alu. Nggak ada. Artinya nggak ada ahmadu. Adanya ahmadu dibaca ahmadu, di dhammah, itu karena dia kalimat isim yang terkitnya jadi rofa. Entah jadi rofa itu jadi fa'il, entah jadi naib fa'il, entah jadi mubtada, pokoknya ada mahal rofanya. Sama halnya yazidu. Yazidu itu dibaca yazidu, yashkuru dibaca yashkuru. Itu bukan karena dia rofa, dikarenakan dirofakan oleh amil maknawi tajarud. Tidak adanya amil nasab dan amil jazm, maka dia dirofakan. Tidak. Dia bukan fi'il mudhari'. Dia rofaknya yazidu, yashkuru, karena dia mahal rofa. Entah jadi mubtada, entah jadi naib fa'il, entah jadi fa'il, entah jadi na'at, entah jadi terserah sudah. Jadi itulah difahami ahmadu, yashkuru, yazidu itu bukan kalimat fi'il tapi kalimat isim. Isim yang punya dua ilat, yaitu alam dan wazan fi'il. Makanya kok ngajinya lama, sudah episode 70 sekian kok masih di isim ghairil munsharif. Ya karena begini, saya pengen kamu paham. Gitu loh. Nah, kita pilih ahmadu sudah, yashkuru sama dengan yazidunya. Kita pilih yazidunya aja. Jadi yazidu, rofa yazidu, ja'a yazidu, ro'aitu yazida, marartu bi yazida. Sama dengan ja'a ahmadu, ro'aitu ahmada, marartu bi ahmada. Alam ini loh mas, wazan fi'il ini loh mas, dikatakan dua ilat. Alam ini yang kembali kepada maknanya. Jadi yang namanya isim ghairil munsharif adalah buah utawi sing jeneng isim ghairil munsharif kullu ismin, saben-saben isim asbahal fi'la yang menyerupai terhadap kalimat fi'il fistimalihi ala ilataini, di dalam memiliki dua ilat far'iyataini yang bercabang keduanya. Al-ula turja'u ila lafzi, ilat yang pertama kembali kepada lafaznya adalah wazan fi'il, ini kembali kepada lafaz. Wal ukhra turja'u ila makna, ilat yang lain kembali kepada maknanya adalah alam. Pelan-pelan.
Jadi lafal yazidu, jadi lafal Ahmadu itu punya dua ilat. Ilat yang pertama kembali kepada maknanya. Ilat yang kedua kembali kepada lafalnya. Yang kepada makna, yang kembali kepada mana adalah alam. Yazidu nama orang itu alam. Secara lafalnya adalah mengikuti wazan fi'il. Yazidu ikut kepada wazan yaf'ilu, sama dengan wazan yaf'ilu. Ahmadu sama dengan wazan af'ala. Yashkuru sama dengan wazan yaf'ulu, padahal dia isim. Ya, itulah yang dikatakan punya dua ilat. Ilat yang pertama kembali kepada maknanya, ilat yang kedua kembali kepada lafaznya. Mudah-mudahan paham. Sesudah itu Mas, far'iyataini, illataini, far'iyataini. Dua ilat itu berpang keduanya, bercabang keduanya ya. Alam itu pangnya dari apa? Nakiroh atau ma'rifat kemarin. Wazan fi'il itu pang dari wazan isim. Inilah yazidu dikatakan punya dua ilat. Ilat yang pertama kembali kepada maknanya, ilat yang kedua kembali kepada lafalnya. Berpang keduanya far'iyata ini, alam pang dari nakiroh atau ma'rifat, wazan fi'il pang dari wazan isim. Loh, kalau begitu lafal yazidu ini sama dong dengan kalimat fi'il. Doroba, keterangannya tidak saya dalamkan karena kemarin sudah. Doroba ini punya dua ilat, yakni kalimat fi'il itu mustaqun minal masdar. Doroba kalimat fi'il ini dicetak dari masdar mustaq. Mustaqun minal masdar, kalimat fi'il itu dicetak dari masdar. Yang kedua hajar, butuhnya fi'il terhadap fa'il. Nah, mustaq itu pang dari mustaq minhu. Ini mustaq ini kembali kepada lafaznya. Hajar ini kembali kepada maknanya. Jadi inilah yang dikatakan illataini, ala illataini, mempunyai dua ilat far'iyataini yang bercabang keduanya. Al-ula turja'u ila lafzi, yang pertama kembali kepada lafaznya. Wal ukhra turja'u ilal makna, yang lain atau yang kedua kembali kepada maknanya. Lafal doroba itu punya dua ilat mustaq, yang kembali kepada lafalnya adalah
mustaqnya. Yang kembali kepada maknanya adalah hajatnya. Mustaq ini pang dari mustaq minhu. Hajat ini pang dari butuhnya fa'il selain daripada fa'il. Hajat ila ghairil fa'il. Ghairil fa'il dia gampang lah. Nah, loh, kalau zaitun itu ilatnya cuma satu, yakni alam. Dia tidak bersamaan dengan 6, bersamaan dengan wazan fi'il tidak, bersamaan dengan ziyadah alif nun tidak, bersamaan dengan udul tidak, bersamaan dengan ajam tidak, bersamaan dengan terkib masjid tidak, bersamaan dengan taknis tidak. Berarti dia hanya alam. Berarti lafaz zaitun itu tidak menyerupai terhadap kalimat fi'il. Berarti lafaz zaitun tidak ghairu munsharif, melainkan munsharif. Jadi adanya ghairu munsharif itu tidak awalnya dari isim, tapi dari fi'il. Kenapa fi'il itu kok tidak ditanwini? Keterangannya kemarin. Kenapa fi'il tidak ditanwini? Nah, jawabannya karena sejarahnya, karena fi'il punya 2 ilat yang berpang keduanya, maka fi'il tidak ditanwini. Oh begitu ya. Kalau kalimat fi'il itu tidak ditanwini dikarenakan seperti ini, ya kok tiba-tiba ada kalimat isim? Kalimat isim ini tidak wazan ini aja, harus ikut Ahmada, Usmana, ya. Yang dari udul, yang dari ajam, balabaka, tolha, macam-macam besok. Itu kok punya 2 ilat. Nah, sekali lagi, kalimat fi'il itu tidak ditanwini dikarenakan punya 2 ilat yang bercabang keduanya. Loh, ada kalimat isim lah kok punya 2 ilat. Harusnya kan 1 ilatnya. Tapi dia punya 2 ilat, alam bersama wazan fi'il. Nanti ada alam bersama dengan ziyadah alif nun juga. Nanti juga ada alam bersama dengan udul. Nanti juga ada alam bersama dengan asma ajam. Nanti juga ada alam bersama dengan terkib masjid. Nanti juga ada alam bersama dengan taknis. Artinya punya 2 ilat. Aneh kan? Itu kan mestinya kalimat fi'il dong yang punya 2 ilat. Dan 2 ilat itu bercabang keduanya. Alam pang dari nakirah, wazan fi'il pang dari wazan isim. Oh, kalau begitu lafal yazidu, ya fatolhatu,
lafal Ibrahimu, lafal ba'labaku. Ini menyerupai terhadap kalimat fi'il. Berarti lafal Yazidu, lafal Ahmadu itu menyerupai terhadap kalimat fi'il. Menyerupai di dalam apanya? Menyerupai di dalam mempunyai dua ilat, bercabang keduanya. Karena kalimat isim menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam punya dua ilat, bercabang keduanya, disitulah maka dikatakan isim ghairu munsharif, dikatakan kalimat isim itu tidak ditanwini karena menyerupai terhadap kalimat. Dengan jelas saya mengatakan jarang orang yang faham tentang isim ghairu munsharif karena butuh waktu, bukan sulit. Marilah ngaji. Jujur, lillahi ta'ala, jangan karena manusia. Bismillah, monggo ngaji. Ngalah barokahnya Mbah Ibu judul Muji Ibrahim mencari ilmu. Monggo ngaji. Oke. Ini alam. Bersamaan dengan wazan fi'il. Yang kedua, perkara yang mencegah munsharif dari alam itu yang kedua adalah alam sareng kalian ziyadah alif nun. Bentar, saya mau minum. Jantung mas. Allah. Yang kedua, alam bersamaan dengan apa tadi? Ziyadah alif nun. Contohnya lafal Utsmana. Sama mas, biar cepat. Utsmana, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu namanya alam, nama orang. Lafal Utsmana ini tidak bersamaan dengan wazan af'ala, tidak. Sehingga tidak dibaca Utsmanun, tidak dibaca Utsmanan. Tapi karena di sini ada alif dan nun, dikatakan ziyadah alif nun. Ziyadahnya ziyadah lazimah,
yang tidak bisa diputus. Nah, kita tidak membicarakan tentang itu. Diketahui saja lafal usmana ini adalah isim ziyadah alif nun. Ada alif dan nun tambahan dan ziyadahnya lazimah. Alam tidak bersamaan dengan wazan fi'il, tapi alam bersamaan dengan ziyadah alif nun. Ditulis usmana adalah alam dan bersamaan dengan ziyadah alif nun. Dia punya dua ilat. Ilat yang pertama kembali kepada maknanya, dia adalah alam. Usmana adalah alam. Usmana yang kembali kepada lafaznya adalah ziyadah alif nun. Ya, berarti usmana ini menyegah munsorif karena dia punya dua ilat. Sama seperti kalimah fi'il, menyerupai terhadap kalimah fi'il. Menyerupai di mana? Di apanya? Yakni menyerupai di dalam mempunyai dua ilat. Apa rupanya? Alam dan ziyadah alif nun. Variata ini dan bercabang keduanya alam pang dari nakiroh atau ma'rifah. Ziyadah alif nun ini pangnya dari mazid alaih. Pang dari mazid alaih. Oh, kalau begitu usmana ini nyerupai dengan kalimah fi'il, bukan nyerupai dengan doroba. Secara umum menyerupai terhadap kalimah fi'il di dalam mempunyai dua ilat. Contohnya doroba, gitu loh mas. Bukan usmana nyerupai terhadap doroba. Nanti sampean dicocok-cocokkan usmana dengan doroba. Apa nih sing podo? Ya nggak cocok. Karena menyerupai itu bukan di dalam bentuknya sekali lagi, tapi nyerupainya adalah di dalam punya dua ilat yang variata ini bercabang keduanya. Ya, kalau begitu, kalau usmana ini menyerupai terhadap kalimah fi'il, salah satunya contoh adalah doroba, menyerupai di dalam mempunyai dua ilat yang bercabang keduanya, maka usmana ini ghairu munsorif. Karena fi'il itu ghairu munsorif, maka usmana pun ghairu munsorif, tidak menerima tanwin. Masalah i'rab sesuai dengan statusnya masing-masing. Kalau rofa ya memakai dhamma bi ghairi tanwinin usmanu. Kalau nasab ya memakai fathah bi ghairi tanwinin usmana. Ra'aitu usmana. Jernya ya memakai fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu, yakni bertempat pada isim ghairu munsharif. Jernya memakai fathah, jadi marartu bi usman. Cukup sekian dulu. Kalau mau saya teruskan udul, alam bersamaan dengan udul. Amirun, udulnya umaro, dan ajam, waktunya tidak cukup. Ya.
karena masih harus merawat orang tua. Bapak saya sakit, sudah 100 tahun sakit. Dah, akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.